Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1, yaitu dengan saya sendiri Ade Afrizal dan teman saya yaitu Maisyarah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari akuntansi sektor publik terkait catatan atas laporan keuangan. Baik, langsung saja. Pengertian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut CALK adalah catatan atau informasi yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Dan melalui catatan ini, perusahaan bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kelangsungan usaha, kewajiban kontingensi, dan informasi kontekstual lainnya. Unsur-unsur catatan laporan atas keuangan, yang pertama yaitu unsur umum atau penjelasan perusahaan, kemudian yang kedua kebijakan akuntansi, kemudian kebijakan standar akuntansi keuangan, informasi kebijakan fiskal atau keuangan, ikhtisar pencapaian kinerja, dan pengguna laporan keuangan. Cara membuat catatan atas laporan keuangan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, perhatikan strukturnya, kemudian penerapan pernyataan dan interpretasi SAK, kemudian kebijakan akuntansi penting, dan yang terakhir itu informasi tambahan dalam pos yang disajikan. Contoh catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan memberikan contoh pada PT Enggan Mundur, catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018. Umum, entitas didirikan di Jakarta berdasarkan nomor 07 tanggal 1 Januari 2017 yang dibuat di hadapan notaris. Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 08 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi tujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 08 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan Suprato, Jakarta Timur. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting. Laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan UMKM ini adalah rupiah. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan. Kemudian biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya rata-rata. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi. Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Maisyarah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ade Afrizal, yaitu mengenai tujuan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu memberikan informasi sumber daya. Tujuan yang pertama yaitu untuk memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk bisnis, seperti kapasitas produksi, cadangan kas, jam kerja, inventaris, mekanisme pengiriman, presentase VIP atau work in progress, dan lainnya. Informasi ini membantu dalam pemahaman bisnis yang lebih baik, karena perubahan dalam pemanfaatan sumber daya membantu para stakeholders untuk mengambil keputusan keuangan. Selanjutnya, memberikan informasi potensi penghasilan. Catatan laporan keuangan juga harus mengisyaratkan tentang potensi penghasilan bisnis. Dengan aset dan kewajiban ekonomi, manajemen dapat memutuskan tingkat ekspansi. Ketiga komponen laporan keuangan secara bersamaan harus memberikan informasi tentang kapasitas pendapatan entitas. Selanjutnya, dasar pengembalian keputusan. Di sini catatan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan oleh stakeholders perusahaan, seperti pemilik perusahaan, pemerintah, direktur, karyawan, pelanggan, pemasok, penyediaan keuangan, dan masyarakat luas. Karyawan perlu mengambil keputusan apakah akan tetap lanjut bekerja atau tidak. Sedangkan pelanggan perlu mengambil keputusan apakah akan memberi lebih banyak pesanan atau tidak. Selanjutnya, pemasok. Pemasok perlu memikirkan apakah akan memasok atau tidak. Penyediaan keuangan juga harus mengambil keputusan apakah layak untuk memberikan pinjaman kepada entitas atau tidak, dan seterusnya. Di sini tentang melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Nah, pemilik perusahaan tidak punya waktu untuk menghadiri operasi bisnis setiap harinya, sehingga pemilik perusahaan pun menunjukkan manajemen untuk menantikan entitas tersebut. Keuangan yang kuat merupakan gambaran efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan oleh manajemen. Efektivitas berarti apakah tujuan tercapai atau tidak. Nah, jadi pemilik dapat berpikir apakah keputusan yang diambil oleh mereka dalam menunjukkan manajemen sudah tepat atau perlu ada perubahan. Efisiensi berarti apakah target tercapai dalam waktu yang wajar. Pemilik dapat memikirkan keputusan mereka dengan mengamati rasio laba kotor dan laba bersih beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman pengguna akhir. Pengguna akhir berarti pemilik atau untuk siapa laporan keuangan disusun. Semua undang-undang peraturan standar akuntansi, kerangka akuntansi ada di catatan atas laporan keuangan, yang mana untuk memastikan pemahaman pengguna akhir. Laporan keuangan adalah ringkasan dari kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu, dan oleh karena itu diperlukan untuk menyediakan berbagai penjelasan untuk membantu pemilik memahami laporan dengan baik. Yang terakhir, mengenai tujuan lainnya, yang mana tujuan lainnya dari catatan atas laporan keuangan yaitu membantu menyelesaikan perselisihan yang timbul antara berbagai pihak. Selain itu, catatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang kredibilitas entitas di dunia keuangan. Catatan laporan keuangan juga bertujuan untuk memutuskan apakah saat yang tepat untuk mengganti aset perusahaan dengan aset baru yang memiliki peningkatan kapasitas. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memutuskan apakah akan berinvestasi di entitas lain untuk memperluas kerjaan, dan untuk membantu pemerintah dengan informasi tentang pembayaran pajak dan lainnya.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.